Horas, Majua-jua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Sintong Tampu Bolon, Ketua Umum Batak Center. Kita sudah berjumpa di kantor dan juga sebelumnya saya kenal beliau sebagai politisi senior yang sudah menjadi anggota DPR sejak tahun 80-an akhir. Yang saya hormati Pak Jerry Sirait, Sekjen Batak Center, Pak Dr. Insinyur Nurdin Tampu Bolon, ini juga sahabat saya lama, persis yang beliau sampaikan, tapi sekarang beliau ini sudah punya gedung yang megah ini. Founder dan Presiden Komisaris dari NTV. Luar biasa Pak Nurdin Tampu Bolon, Pak Don Bosco Salamun sebagai Presiden Direktur NTV, dan tentu saja para pengurus dan jajaran dari Batak Center yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, karena banyak sekali tokoh-tokoh, seniman, budayawan, Brigjen Polisi Dr. A.A. Maparesa sebagai Ketua Umum dari Forum Silaturahmi Keraton Nusantara beserta dengan seluruh jajaran, para Raja Sultan yang hadir, ada Ibu Poco Taslinda Anwar, ini adalah ibunda dari sahabat saya juga, Teguh Rifki Harsa, Menteri Ekonomi Kreatif. Ada saya di sini juga hadir dari Kementerian Kebudayaan, Ibu Irjen, Ibu Frida Luciana, yang juga penyanyi. Jadi kalau beliau boleh diminta nanti untuk nyanyi. Keluarga Sidik Sitompul yang saya kira banyak menulis lagu-lagu Batak ya, termasuk kemarin ini saya minta Gita Bahana Nusantara yang menyanyi di istana untuk menyanyikan salah satu lagu beliau, judulnya O Indonesia. Ya, O Indonesia diciptakan kalau tidak salah tahun 1930-an, salah satu waktu itu alternatif untuk lagu kebangsaan. Tetapi yang akhirnya dipilih adalah lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Sehingga kemudian lagu O Indonesia dengan irama dan lagu yang sama menjadi O Tano Batak, gitu ya. Banyak juga di sini tokoh-tokoh yang saya kenal sudah lama, Pak Bomer, Pak Saribu, yang saya sudah kenal 30-an tahun lebih, Pak Merdi Sihombing dan kawan-kawan semua. Pertama, saya sangat senang sekali bisa hadir dalam acara hari ulang tahun ke-7 Batak Center. Kita ucapkan selamat dan dirgahayu Batak Center yang ke-7, sekaligus hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Ini juga adalah hari yang sangat istimewa. 8 dasawarsa kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak banyak negara yang bisa mencapai umur sampai 80 tahun. Negara bahkan seperti Uni Soviet yang merupakan negara adidaya, bahkan pemenang juga Perang Dunia Kedua, umurnya tidak sampai 70 tahun. Dan akhirnya mengalami perpecahan, disintegrasi menjadi 15 negara. Ada negara juga Yugoslavia yang dulu juga merupakan pendiri dari gerakan non-blok dipimpin oleh Josip Broz Tito, juga akhirnya mengalami disintegrasi, pecah menjadi 7 negara. Alhamdulillah, puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Indonesia sampai hari ini masih berdiri dengan tegak 80 tahun, menjadi negara yang stabil, negara merdeka, negara yang berdaulat, negara yang pertumbuhan ekonominya termasuk yang tinggi di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dibanding dengan negara-negara lain.
Dan insya Allah akan menjadi negara yang sejahtera, adil, makmur, sesuai dengan cita-cita founding fathers kita, cita-cita para pendiri bangsa kita. Jadi dari kemarin saya tidak berhenti-berhenti juga untuk mengikuti berbagai perayaan, syukuran, peringatan dari HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia selama beberapa hari ini, sampai tengah malam dini hari tadi masih ada wayangan gitu. Ini perwujudan bahwa salah satu pengikat kita sebagai bangsa dan sebagai negara adalah budaya. Jadi keragaman budaya yang begitu besar, yang tadi saya kira manifestonya telah dibacakan oleh Pak Sintong Tambu Bolon, memang budaya kita ini tidak bisa disebut sekedar beragam, sekedar diversity. Saya mengatakan ini memang harus kita sebut mega diversity, karena keberagaman kita ini luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, bahkan dari Nampuak, Batak, kebudayaan Batak sendiri banyak sekali. Tadi tari-tarian yang merupakan kombinasi dari Nampuak ya, itu sangat beragam dan sangat indah dan mempunyai ekspresi budaya yang sangat kaya. Jadi kalau dihitung jumlah warisan budaya tak benda kita ini banyak sekali, bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin sekalian. Kalau sampai hari ini yang kita catat di Kementerian Kebudayaan ada 2.213 warisan budaya tak benda Indonesia, intangible cultural heritage of humanity. Tetapi potensinya, karena kita mencatatkan ratusan setiap tahun, sebenarnya mencapai 50.000 sampai 60.000 warisan budaya tak benda. Dan yang baru kita inskripsikan di UNESCO dan diterima oleh UNESCO baru 16. Jadi memang UNESCO-nya yang tidak mampu mencatat begitu banyak budaya dari seluruh dunia, termasuk dari kita juga. Dia nggak punya staf untuk mencatat itu. Akhirnya hanya satu negara diperbolehkan menominasikan satu warisan budaya setiap 2 tahun. Tetapi ada lagi yang namanya representative list, artinya bersama-sama join. Ada juga yang namanya joint nomination juga. Artinya kalau yang extension itu ada negara yang telah mencatatkan dan kira-kira mirip, nah kita ikut join. Kemudian kalau joint nomination itu bersama-sama. Misalnya kebaya. Kemarin kita bersama-sama dengan Brunei Darussalam, dengan Thailand, dengan Malaysia, itu mendaftarkan kebaya kita dan diinskripsi oleh UNESCO menjadi warisan budaya tak benda. Meskipun kita tahu budaya kebaya kita ini variannya yang paling banyak, yang paling besar. Dari kebaya mulai dari Aceh, Batak, sampai Jawa, Sunda, Bali, sampai Maluku, semuanya lengkap kita. Dengan variannya, ada budaya, ada kebaya encim dan sebagainya. Nah, kalau di negara-negara tetangga kita, karena memang bukan negara yang jumlah penduduknya banyak dan suku bangsanya banyak. Suku bangsa kita ini kan jumlahnya kurang lebih yang tercatat itu 1.340 suku bangsa. Dan ada 718 bahasa. Jadi luar biasa yang disebut sebagai mega diversity. Kekayaan budaya kita ini harus kita jadikan national treasure. Aset nasional. Jadi bukan hanya batu bara, nikel, minyak dan gas saja, tapi budaya inilah yang bisa sustainable. Karena budaya ini sudah dijadikan juga oleh berbagai kekuatan dunia ini sebagai soft power, kekuatan lunak. Kalau hard power itu adalah militer, maka budaya ini adalah soft power. Karena itulah ada yang namanya Hollywood dengan film-filmnya. Kalau di Amerika itu kalau kita nonton film Perang Vietnam aja, pasti meskipun realitasnya Amerika hengkang dan kalah di Perang Vietnam itu, tapi kalau kita nonton
Film perang Vietnam pasti Amerika yang jadi jagoannya. Gitu. Ya. Dan juga saya kira negara-negara lain sudah menjadikan budaya itu kekuatan soft power seperti India dengan Bollywood, Korea, Jepang. Korea itu bahkan ada yang namanya Korean Hallyu atau gelombang Korea, Korean Waves. Nah, saya kira kita juga sesuai dengan apa yang tadi telah dibacakan dalam manifesto konstitusi kita pasal 32 ayat 1 tadi memerintahkan negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Jadi kita ini harus berkontribusi bagi peradaban dunia. Jadi kita jangan seperti katak dalam tempurung. Kita justru harus memperkenalkan budaya kita ini bukan hanya ke masyarakat Indonesia yang lain, tapi kepada dunia. Salah satu contoh misalnya, dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini, platform sosial media begitu banyak, mulai dari TikTok, Instagram, YouTube, ya, dan lain-lain. Kita lihat kemarin salah satu warisan budaya tak benda kita menjadi viral seluruh dunia. Ya, contohnya itu pacu jalur. Ya, yang anak kecil menari dengan pacu jalur di Kwansin. Itu sampai diikuti oleh para pembalap Formula One, diikuti oleh para pemain sepak bola dunia, dan bahkan diikuti oleh penyanyi-penyanyi K-pop, ya, termasuk dari BTS kalau tidak salah. Jadi itu begitu mendunia. Jadi saya kira termasuk tari-tarian Batak yang sangat luar biasa kaya dan indah ini harus dikreasi juga sedemikian rupa, diperkenalkan melalui semua platform dan juga ekspresi-ekspresi budaya yang lain sehingga dikenal. Karena kita ini negara yang besar, 280 juta penduduknya, tetapi kita kurang bermain di tingkat global. Inilah yang saya kira kita perlu ada visibility, nampak budaya Indonesia itu di dunia global, di Eropa, di Amerika, di Australia, di Afrika, dan di berbagai tempat. Dan saya kira itu tadi amanah dari konstitusi kita. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, tema merajut keberagaman budaya Nusantara menuju Indonesia Emas, saya kira ini adalah tema yang sangat sejalan sekali dengan visi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah mendirikan Kementerian Kebudayaan baru pertama kali dalam sejarah, ya, 79 tahun kita merdeka, baru ada Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, yang bukan merupakan gabungan dengan kementerian-kementerian yang lain. Jadi ini adalah juga bukti bahwa Pak Prabowo sangat peduli, sangat concern dengan pemajuan kebudayaan sebagai fondasi jati diri kita. Dan saya juga ingin dalam kesempatan ini, karena banyak juga tokoh-tokoh, selain kita ini kaya, selain kita ini beragam, yang kemudian diikat dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu juga, ini menjadikan budaya itu yang berbeda itu bukan ancaman, tapi justru budaya itu menjadi perekat, menjadi binding power, menjadi kekuatan perekat, jadi bukan kekuatan pemecah belah. Nah, selain kita ini kaya dan beragam, kita juga adalah budaya yang sebenarnya sangat tua. Saya tidak tahu dalam sejarah tradisi lisan misalnya di Batak, setua apa kita, ya. Tapi bukti-bukti arkeologis menunjukkan bahwa kita ini memang luar biasa sangat tua. Di tempat Pak Maparesa ini, di Maros, ya, ditemukan lukisan purba di Goa Leang Karampuang namanya. Umurnya sampai 51.200 tahun. Dan ini menjadi lukisan purba tertua di dunia yang ada di planet bumi ini. Sementara ini ya, mungkin kalau ditemukan ada yang lebih tua lagi nanti dikoreksi. Tapi sementara ini, dan yang meneliti ini adalah penelitian gabungan dengan universitas dari Australia, dari Griffith University, dan itu dipakai satu tes untuk menguji carbon dating yang paling mutakhir namanya uranium series.
itu mereka berani mengatakan bahwa ini umurnya 51.200 tahun. Ada yang umurnya 40.000 tahun, ada yang umurnya 39.000 tahun, banyak. Dan jumlahnya cukup banyak. Di Sulawesi, di Maros Pangkep saja jumlah lukisan purba yang kita temukan itu ada sekitar 702 lukisan. Di Kalimantan, di Gua Sangkurilang itu ada 2.500 lukisan dari 58 gua. Di Sumatera Barat pernah diteliti oleh Eugene de Bois sebelum dia ke Jawa 134 tahun yang lalu, itu ada ukiran-ukiran manusia, itu jumlahnya 204. Nah, itu di puluhan ribu tahun juga umurnya. Di Gua Harimau di Sumatera Selatan, di Papua, di Kaimana, di tebing-tebing. Jadi luar biasa. Itu sudah manusia modern. Artinya yang seperti kita, Homo sapiens. Belum lagi manusia yang lebih tua lagi yang namanya Pithecanthropus erectus atau Homo erectus. Itu ditemukan di Nusantara kita ini jumlahnya paling banyak. 50-60% Homo erectus yang ada di dunia itu ditemukannya di Nusantara. Jadi saya bilang Nusantara ini adalah peradaban yang tertua di dunia. Menurut saya ya. Kalau salah satu yang tertua udah pasti. Tapi kita kan politisi berani mengklaim ya Pak Bomer. Jadi karena jumlahnya 60, kalau 50 plus 1 saja itu sudah mayoritas. Saya sudah lihat di Afrika sana, ya yang mereka sebut tertua itu namanya Lucy, di Addis Ababa, di Ethiopia, ada The Nutcracker Man, di Ngorongoro, di dekat Serengeti, di Tanzania, saya sudah lihat. Tapi itu mereka itu menurut saya belum lagi menjadi, kalau ini memang manusia, memang sedikit volume otaknya lebih kecil dari kita. Sekitar 900 sampai 1000. Kita ini sekitar 1100 sampai 1300 kurang lebih gitu ya. Volume otaknya. Meskipun dari volume otak yang besar itu baru terpakai kira-kira katanya itu sekitar 10%. 10% saja manusia modern sudah sampai ke bulan, ya. Mungkin Einstein lebih sedikit, saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas bayangkan kalau volume otak kita ini yang begitu besar, terpakai lebih dari 20%, mungkin kita sudah menemukan atau mencapai planet-planet yang lain. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, kita sangat senang sekali bahwa di dalam HUT proklamasi atau kemerdekaan Republik Indonesia ini juga dirayakan bersamaan dengan HUT dari Batak Center yang ke-7, dan juga kita menyaksikan tadi MOU atau nota kesepahaman, kesepakatan bersama dengan FSKN. Kita berharap center-center seperti Batak Center, FSKN ini menjadi penjaga-penjaga budaya kita ke depan. Karena tidak mungkin budaya kita ini akan lestari, akan terus menjadi bagian yang berkesinambungan, terutama kepada generasi penerus. Karena generasi penerus kita ini adalah generasi yang informasinya terlalu banyak. Kita ini sudah menjadi warga global dari sebuah dunia yang sudah menjadi desa global, the global village. Oleh karena itu perlu pertahanan budaya kita itu melalui bagaimana kita merawat dan melestarikan budaya-budaya lokal kita, bahasa-bahasa lokal kita. Kesenian hanyalah salah satu dari unsur budaya itu. Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, kita ada 10 objek pemajuan kebudayaan. Salah satunya seni. Jadi seni itu baru satu. Tari-tarian, musik, dan lain-lain, film, dan sebagainya. Tapi ada yang namanya bahasa, sastra, tradisi lisan, permainan tradisional, olahraga tradisional, pangan lokal, itu bagian dari budaya, termasuk manuskrip. Saya tahu manuskrip dan juga aksara Batak ini sangat kuat sekali, dan manuskrip Batak ini kan harus diangkat dan dikenal, termasuk diambil pengetahuannya dan dimanfaatkan dan dikembangkan. Jadi saya kira ini adalah bagian yang sangat penting. Tentu kami di Kementerian Kebudayaan sangat mendukung berbagai upaya pemajuan kebudayaan, dan kita ke depan bisa bekerja sama
waktu pertemuan saya bilang harusnya ada yang namanya Museum Batak ya. Karena bisa menampung, museum ini bukan tempat sekedar etalase akhir, tapi museum ini harus hidup menjadi pusat edukasi, narasi, literasi, dan bisa menimbulkan satu ekosistem dan juga etalase paling depan. Di berbagai negara, saya kira kita semua ini sudah banyak mengunjungi negara-negara lain. Museum itu selalu menjadi etalase depan, etalase peradaban, bukan ditaruh justru di belakang. Nah ini kita juga menyampaikan kepada para gubernur, para bupati, justru museum, taman-taman budaya, dan juga center-center kegiatan-kegiatan dari komunitas sanggar-sanggar ini menjadi penting, termasuk keraton dan juga peran dari para pemangku adat, penglingsir, semua itu sangat penting sebagai penjaga dari budaya kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas silaturahmi pada hari yang sangat penting ini di tengah-tengah perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Mari terus kita jaga, rawat dan majukan budaya kita. Tadi karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan akar budayanya. Dan bangsa yang besar juga atau bangsa yang beradab adalah bangsa yang menghargai budayanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.